Yang titik ba ini jadi titik ba ini kita, kalau Syekh Al-Ji ini kan Al-Jili ini kan tentang titik kan. Jadi ini sebenarnya kalau yang cahaya itu modifikasi dari pemahaman ini, karena setelah saya baca lebih mudah cahaya untuk sampai kepada Allah itu. Kalau pakai yang Al-Jili ini, yang titik ini kan tujuannya untuk ma'rifat juga, mengenal Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu mengingkari, nggak sampai kamu ke sini kalau mengingkar. Maksudnya mengingkari? Mengingkari nggak percaya, ingkar, nggak mungkin itu. Yang saya omongkan dari tadi ini, nggak mungkin. Kamu nggak sampai ini. Jadi untuk sampai itu, ya udah percaya aja dulu, tanpa mengingkari. Ya itu ada. Kayak misalnya yang Nabi Isra Mi'raj, kan nggak masuk akal itu. Tapi percaya kita, ada Al-Quran, ada hadisnya. Kalau yang pengalaman saya, misalnya naik ke langit ke-7 misalnya, ya udah percaya aja dulu. Kamu nggak percaya, saya sudah mengalaminya. Yang penting, oh ya, itu karomah. Bukan karomah saya kalau yang ini. Karomahnya guru saya yang syekhnya itu, Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, yang wali kutub khatam itu. Jadi kalau ingkar, kamu nggak sampai kamu. Ini percaya aja dulu. Kamu percaya nggak rugi kan? Cuman kamu membuat ruang tersendiri. Akal kamu kasih ruang. Nah, untuk hal-hal yang ini kasih ruang tersendiri. Jangan campur aduk. Berarti kamu kan pemahamannya semakin luas tuh. Nanti suatu hari bisa jadi kamu bertemu dengan bertemu juga dengan ilmu ini. Oh, ini sudah ada siapa bendaharaannya. Tinggal dibuka. Jangan diingkari. Oh, gak mungkin ini. Ini termasuk karomah ini. Kalau langsung gak percaya, aduh, sia-sia. Kalau saya ini bukan langsung gak percaya, cuman saya banyak mikirnya. Bimbang gitu. Ya taruh aja dulu bimbangnya, kamu kasih file, nanti bukanya nanti. Sekarang simpan aja dulu. Oh gitu aja dulu. Iya. Yang penting gak usah ingkar gitu ya. Jangan diingkar. Kalau langsung ditolak begini, ya gak sampai. Ya udah, oh itu memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengalami ini. Karena ini memang murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga gak pernah pengen. Kalau yang viral itu kan ada yang viral yang semalam 7 kali kan, Mi'raj itu. Saya sudah sekali nih. Kan yang 70 kali nih. Saya nggak ingkar, oh itu karomah. Gitu. Alhamdulillah. Waktu saya ke Maroko dikasih juga sekali. Maksudnya masih ada, tinggal mau buktikan tinggal masuk ke sini. Yang penting jangan sampai ingkar. Kalau ingkar nggak dapat. Nah, kalau kita taslim, itu sudah ada kena bau-baunya kamu. Apa itu? Taslim artinya menerima. Menerima. Taruh aja di file gitu. Filenya ini kayak kamu naruh parfumnya wangi banget, taruh di lemari. Itu baju kamu kena juga wangi itu. Begitu, ya kan? Karena ini ilmu wangi ini. Ini ilmu orang kalau baca begini gak paham ini, diingkari. Tapi dari dulu ini sudah dikaji nih. Bayangkan nih. Kenapa ilmu ini tidak sesat nih? Perhatikan. Fakadzalikal haqqu subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a kulli ahadin bikamali, Allah ini bersama semua orang. Secara total bikamali, la yatajazza wa la yataba'ad. Tidak terbagi-bagi dan tidak tersebagian-sebagian. Ini sesuai dengan wahdaniyat. Jadi untuk belajar ilmu ma'rifat itu sebenarnya wahdaniyatnya harus kuat, tanzihnya. Wahdaniyat itu berarti meniadakan 5 kam. Kamu belajar kan? 5 kam ini. Kamu tasil fisifat. Kamu tasil fisifat artinya Allah ini bersatu, terdiri dari bagian-bagian. Ini ditiadakan. Yang kedua, kamu fasil fisifat, ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Ini ditiadakan. Lalu kamu tasil fisifat,
Tadi yang kamu tasil fidzat, kamu tasil fidzat, kamu munfasil fidzat. Yang dua tadi. Yang ketiga, kamu tasil fi sifat. Sifat Allah ini tidak terbagi-bagi. Lalu kamu munfasil fi sifat, tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifatnya Allah. Lalu kam munfasil fil af'al. Perbuatan. Bahwa semua perbuatan ini adalah perbuatannya Allah. Diulang. Kam muttasil fi dzat. Dzatnya Allah terbagi-bagi, ditiadakan. Munfasil. Muttasil. Kam muttasil fi dzat. Kam ini jumlah. Berarti dzatnya Allah terbagi-bagi, ditiadakan. Karena tauhid itu meniadakan 5 ini. Yang kedua, kam munfasil fi dzat. Ada zat lain, zatnya makhluk sama dengan zatnya Allah, ditiadakan. Yang ketiga, kam muttasil fi sifat. Kam muttasil fi sifat berarti sifatnya Allah terdiri dari bagian-bagian, ditiadakan. Yang keempat, kam munfasil fi sifat. Ada sifat makhluk sama dengan sifatnya Allah, ditiadakan. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Perbuatan makhluk. Makhluk ini mempunyai perbuatan, ditiadakan. Karena semuanya ini perbuatannya Allah. Nah, kalau perbuatan makhluknya yang maksiat itu perbuatan Iya, maksiat. semuanya. Takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Iya. Dari Allah kan? Berzina. Ini dalam pembelajaran boleh diungkapkan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak boleh. Kita harus beradab kepada Allah. Semua keburukan harus disandarkan kepada perbuatan diri sendiri. Mencuri, ya kamu yang mencuri. Tapi pada hakikatnya. Pada hakikatnya, iya. Itu berarti kamu sudah dicatat masuk neraka tuh, kalau mencuri. Tuh. Tapi semuanya dari Allah. Kan ada. Takdir itu khairuhu wa syarruhu minallah. Ya kan? Ini tauhid. Sama ini ilmu ma'rifat ini bahwa Allah itu tidak terbagi-bagi. Walaupun tidak terbagi-bagi, Allah itu bersama semua makhluknya. Itu bagaimana itu? Maksudnya. Yang ini ditakwil. Bersamanya itu ditakwil. Ditakwil. Ada yang ditakwil oleh para ulama. Yang bersamanya itu adalah bersama ilmunya. Allah mengetahui. Tahu bersama dengan bersama dengan rahmatnya. Rahmat Allah itu bersama seluruh. Kalau ma'rifat enggak. Kalau ma'rifat itu di dalam ilmu ma'rifat atau di dalam ilmu hakikat, kullu man 'alaiha fan. Semua ini sekarang lenyap, enggak ada. Ini semuanya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Yang lagi. Fan nuqtatu ini isyaratun ila dzatil ghaibil ghaib ila dzatillahi ta'ala al-ghaibi khalfa saradiki kanziyatihi fi zuhurihi li khalqihi. Titik ba itu kalau kita bahasakan cahaya, isyaratun menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang maha gaib. Di balik tenda besar kanz. Karena Allah ini berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Kuntu aku kanzan adalah kanz. Apa itu? Perbendaharaan, kekayaan. Kekayaan yang diinginkan oleh semua orang. Makhfiyan yang tersembunyi. Fahbabtu an uraf, lalu aku ingin dikenal. Fakhalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Fabi arufuni, denganku mereka mengenalku. Fi zuhurihi li khalqihi, di dalam menzahirkan kepada makhluknya. Jadi agar mudah, maka titik ini dizahirkan untuk makhluknya. Gitu. Ala taroka. Apa ini? Taro an-nuqtah wala tuhsin takruha. Kamu lihat titik wala tuhsin takruha, nggak bisa baca titik itu, nggak ada makhrajnya albattah.
li sumutiha, karena titik itu diam, wa tanazzuhiha min at-taqyid, dan suci dari takyid, artinya tidak bisa dibatasi. Bi makhrajin duna makhrajin, tidak bisa dibatasi dengan makhraj tertentu. Kalau alif makhrajnya kan ada di tenggorokan, kalau ba ta'fa ada makhrajnya, kalau titik enggak ada makhrajnya. Nah, begitu juga Allah itu dia tidak dikenal. Dia dikenal. Iya, maha batin. Allah kan punya sifat maha batin. Kamu cari kemana-mana nggak tahu, nggak bisa dilihat dengan mata. Kalau belum mengenal, belum ma'rifat, nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa dilihat dengan telinga. Kalau sudah kenal lain urusannya, sudah lenyap semuanya, maka yang ada hanya Allah. Makanya nanti melihat, mendengar, cuman tetap misalnya melihat Allah, mendengar Allah tanpa jihad, tidak ada arahnya. Ini yang jadi ma'rifat itu harus al-jam'u baina diddaini, menghimpun dua hal yang bertentangan, tanzih dan tasbih, mensucikan Allah dan mentasbihkannya. Tapi tetap tasbihnya itu harus dengan tanzih, harus pakai akidah yang 50 itu. Allah tidak ada tempat-tempat. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam kan pergi ke gunung mana tuh? Tursina, yang gunung Sinai, untuk bertemu dengan, baru jatuh diturunin ini ya kan? Yang mana? Zat apa namanya? Cahayanya ya. Yang Pingsan ya. Ya apa? Syajarah itu kan, innani anallah, aku Allah. Itu walaupun Nabi Musa mendengar saya adalah Allah yang dari pohon, Nabi Musa itu tidak menyatakan jihad kepada Allah. Tidak ada arahnya itu. Begitu. Idh hiya nafsul hurufil kharijah min jami'il makharij. Ini. Karena titik itu adalah huruf-huruf yang keluar dari semua makhraj. Fatantabih lima tuqabilhu min huwiyati ghaibil ahadiyati. Lalu kamu sadar tentang huwiyatu ghaibil ahadiyah. Sebenarnya begini nih, belajar ma'rifat itu dimulai dari membaca huruf Allah. Allah kan, haknya ini namanya haul huwiyah. Hak huwiyah. Jadi ketika belajar ma'rifat itu belajar membaca lafal Allah. Dimulai dari hak. Kenapa dimulai dari hak? Karena ini membaca lafal Allah itu seperti bercermin. Kalau bercermin kan yang depan jadi, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan kan. Nah, maka membaca lafal Allah ini dibaca dari haknya. Bagaimana caranya membaca dari hak ini? Membaca dari hak ini berarti membaca dari namanya haul huwiyah. Haul huwiyah artinya bahwa membaca dari haknya ini. Nah, cara membaca haknya ini, pertama dia membaca dengan sir, kedua dia membaca dengan sirus sir, ketiga dia membaca dengan sirru sir, keempat membaca dengan fasal, kelima dengan membaca wasal. Cara membaca haknya ini. Itu maksudnya sir. Nah, bagaimana membaca dengan sir ini? Membaca dengan sir ini berarti seluruhnya dilenyapkan. Lenyapkan semuanya ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bahwa Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada apapun bersama Allah itu. Jadi kamu untuk membaca Allah ini dimulai dari ha itu, berarti ha ini kan bulat tuh. Bulat kan? Nah, bulat ini kamu isi dengan Asmaul Husna. Seperti saya kalung tasbih ini. Ini kan 99 Asmaul Husna. Nah, saya berkalung Asmaul Husna kan? Nah, Asmaul Husna ini kalau kamu membaca lafal Allahnya dari Asmaul Husna, lingkarannya ini Asmaul Husna,
maka kamu harus selesaikan tuh 99. Enggak selesai. Untuk membaca alam semesta ini dengan apa? Dengan 99 nama. Ketemu peristiwa ini namanya. Ketemu peristiwa ini, misalnya minum, oh ini Ar-Rahman. Tidur misalnya, Ar-Rahman lagi misalnya. Jadi kepala sekolah, oh ini Al-Malik misalnya. Selamat, Assalam. Terus seperti itu. Sabar, As-Sabur. Bersyukur, Asy-Syakur. Kalau kamu mengikuti membaca huruf H-nya ini dengan apa? Dengan 99 nama nggak selesai. Karena mesti nanti ada yang tertinggal. Nah, maka bagaimana agar kamu ini membaca apa? Membaca Asmaul Husna ini atau membaca Haul Huiyah. Ini kan kita bahas ada Haul Huiyah nih. Min huwiyati ghaibil ahadiyah nih, huwiyah. Kita masuk pada haknya ini. Maka bagaimana? Oh, ini lafal Allah. Ini kan lafal Allah nih. Kamu baca ini lafal Allah nih. Ini alif. Ini lam, ini ha kan? Ya kan? Ini lafal Allah nih. Maka kamu untuk membaca haknya ini, kamu baca dari alifnya ini. Tetapi alif ini tidak berujung. Alif ini ujungnya sampai ke langit, enggak berujung, ke bawahnya juga enggak berujung. Lafal Allahnya ini. Karena Allah itu tidak terbatas. Ya kan? Allah tidak terbatas. Mau dibatasi dengan apa? Allah itu. Maka untuk memahami Allah yang tidak terbatas ini, kamu harus memahami dari yang terbatas. Bagaimana caranya? Kalau yang tidak terbatas ini namanya itlaq. Kalau yang terbatas ini namanya takyid. Itlaq itu misalnya padang pasir. Untuk memahami semua padang pasir kamu kan nggak bisa tuh, ya kan? Bagaimana caranya? Untuk memahami padang pasir itu ambil satu butir pasir. Padang pasir itu namanya itlaq, mutlak. Kamu ambil satu, takyid namanya. Jadi dengan kamu memahami satu butir pasir, kamu memahami seluruh pasir. Seluruh padang Sahara. Nah, begitu juga untuk memahami Allah itu. Kamu tidak bisa melalui alifnya ini. Karena Allah itu tidak terbatas. Bagaimana untuk memahami Allah yang tidak terbatas? Memahami dari yang terbatas. Dari haknya ini. Maka alifnya ini, alif dari alif yang pertama sampai hak ini, ada alif namanya alif muqaddar. Alif muqaddar aja di alif yang tidak terlihat sini sampai haknya di sini. Nah, setelah haknya ini adalah berarti kamu membaca haknya ini kan sebenarnya huwa. Huwa. Allahu. Hu itu adalah hu dan waw. Hu ini kalau dihitung haknya itu 5. Abajadun ha. 5 kan? Jadi hak ini di dalam hitungan abajadun, hitungan jamal ini angkanya 5. 5 artinya apa? Rukun Islam. Hu. Uwa. 6. Kan hu itu kan begini, huwa kan? Kalau ha itu kan begini tulisannya tuh, seret. Ada haknya, ada wawunya itu di dalam kan? Ya kan? Huwa. Waw ini 6. Abajadun hawazun hato. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, abajadun ha 5, wa 6. Jadi 6 ini, wa ini 6. 6 rukun iman. Setelah rukun Islam kamu selesai, rukun iman kamu selesai, berarti kamu mulai dari hu ini. Hu ini berarti kamu meniadakan diri. Kamu ini dihilangkan. Ujubnya kamu hilangkan. Sombongnya dihilangkan. Pokoknya kamu dihilangkan dari sifat-sifat yang tercela. Setelah kamu lenyap dari sifat tercela itu, fisik kamu dihilangkan. Artinya kamu ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah itu ada dan tidak ada bersama Allah. Siapapun bersama Allah. Setelah kamu tiada, maka seluruh alam semesta ini tiada. Setelah semuanya tiada, maka yang ada hanya Allah. Kanallahu. Allah ada dan tidak ada apapun bersama Allah. Gitu.
Bedakan antara Allah dan Rob. Kalau Allah ini, kalau ketika Allah disebutkan Allah, maka seluruh alam semesta ini tidak ada. Tapi kalau Rob, Tuhan, maka ada hamba. Jadi kalau Allah ini layak balul ifnaini ya, tidak apa? Tidak menerima dualisme. Hanya ada satu Allah. Allah ini lenyap semuanya. Kamu ini buat file untuk merangkum ini di kepala. Jangan langsung nggak percaya. Jangan. Ini ilmu mahal ini. Jadi kamu bacanya ini kamu ihsan. Setelah Islam, iman, ihsan. Sekarang kamu belajar ihsannya ini, meniadakan diri. Selesai. Sebenarnya saya juga belum selesai di sini di haknya ini. Karena bacanya dari hak, lam, alif. Maksudnya membaca ini mengenal ya? Kenapa? Maksudnya mengenal. Perjalanan ma'rifat. Jadi perjalanan ma'rifat ini membaca dari hak ini. Ini cara membacanya ini 10 ini. 7. Nanti semuanya jadi 70. Sekarang hanya ini yang pertama kali harus meniadakan diri. Sifat-sifat jelek ditiadakan. Setelah sifat jelek ditiadakan, kamu ditiadakan. Ini visinya habis nih. Apa hakikat kamu ini? Cahaya. Setelah kamu ini tidak ada, maka seluruh alam semesta ini juga tidak ada. Kanallahu, Allah ada, wala syai'a ma'ahu. Tidak ada apapun bersama Allah. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man, semua yang ada 'alaiha di bumi, fan. Tidak ada, lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang ada hanya Allah. Kasih file tuh, file ma'rifat. Itu. Jadi membaca ini haknya ini. Kamu baca hak ini masih cara baca yang pertama. Masih ada cara baca yang kedua. Ini kan sir nih, cara baca yang pertama. Ada namanya sir. Yang kedua nih. Cahaya yang kedua nih. Ada lagi nanti bertahap tuh. Ini haul huwiyah. Ini lamul apa? Lamul ishq atau lamul qabd. Ini lamul ma'rifah. Ini alif fardani ini. Alif fardani. Lalu antara alif fardani dan ha ini, karena nanti alifnya ini, alif ini nanti ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah ha ini. Dia sebagai cara membaca haknya yang kedua di sini. Saya juga belum sampai yang di sini nih. Sampainya di sini doang nih. Tapi kamu sampai yang di sini, lenyap ini, kalau lenyap semuanya ini, yang ada hanya Allah. Begitu. Ngerti gak nih? Jadi untuk paham ini, untuk paham kitab ini, kamu harus mengenal yang hanya ini dulu nih. Bahwa semuanya lenyap. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini an-nuqtatuh, cahaya Allah. Kita artikan cahaya Allah. Titik. Kalau kita bahas dari awal sampai akhir titik, cuman kita modifikasi. Karena cara membacanya sudah beda. Jadi yang Allah ini, alif lam ha ini metode mengenal Allah dengan nurullah. Allahu nur. Allah cahaya. Kalau ini metodenya dengan titik. Cuman kenapa kita baca ini? Ini dibaca untuk orang yang belum ma'rifat. Kamu kan belajar nih. Belajar ma'rifat kan berarti kan belum. Ya udah, titiknya kita artikan cahaya. Nah, kalau saya kan sudah nih, nyampe di sini nih. Gak usah baca ini, sudah selesai. Kalau udah semuanya bagaimana tuh jadi? Kalau sudah selesai semuanya sampai 70, jadi wali khotam. Jadi wali khotam. Tapi untuk membaca ini, membaca yang ha ini, haul huya itu, saya ini tadi berangkat dulu ke ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, ke arah kursi. Nah, baru dapat.
Beneran. Jadi menyaksikan itu menyaksikan hakikat. Menyaksikan hakikat maka mengenal. Ma'rifat namanya mengenalnya ini. Kalau sudah mengenal Allah ini, sudah segala sesuatunya ini sudah habis. Yang ada hanya Allah. Cuman kalau masih muda kan, ya udah belajar yang benar dulu, biar ada ilmunya, fikih, tauhid, tasawuf apa. Ya kamu mau ke Mesir dulu, pelajari semua. Nah, nanti kalau Allah anugerahkan ketemu dengan guru yang seperti ini lagi, itu anugerah. Kalau sekarang ya udah percaya aja dulu, ada ilmunya yang begini nih. Haul huwiyah, lamnya 2. Ini diantara lam dan alif ini ada di sini ada fasol nih. Ada fasol wasol di sini. Makanya 7 jadinya. 1 2 3 4 5 6. Ada berapa ya? Saya yang sekarang ini sebenarnya saya masih tahap pertama. Masih berapa? Tinggal 69 tuh. Yang pertama saja sudah lenyap semuanya itu. Bagaimana kalau semuanya? Itu syekhnya dikasihnya langsung semuanya memang anugerah dari Allah sih. Anugerah dari Allah. Yang penting sekarang jangan sampai mengingkari ini. Kalau mau kasih file tersendiri, oh ini ilmu ma'rifat nih, ya udah kasih gitu.